Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi kita semua. Di sini saya Arifia Muida akan menjelaskan tentang modul ajar. Nah, sebelum itu, apa sih tujuan modul ajar itu? Semua hal yang kita miliki memiliki tujuan, begitupun dengan modul ajar. Nah, tujuan modul ajar di sini adalah peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi dan prosedur pengembangan modul ajar, peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Peserta mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dengan modul ajar yang dimodifikasi. Peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Nah, mari kita menyimak bersama. Mengapa sih modul ajar harus sederhana dan membantu pembelajaran dengan efektif? Bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif? Bagaimana menentukan asesmen atau penilaian untuk modul ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa? Mengapa modul ajar perlu berpusat pada murid dan memperhatikan karakteristik siswa? Bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa? Bagaimana mengadaptasi modul ajar agar relevan dan sesuai dengan tingkat capaian siswa? Bagaimana memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar? Nah, teman-teman pasti penasaran, apa sih yang dimaksud modul ajar? Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan dalam merencanakan pembelajaran. Modul ajar seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Modul ajar adalah sebuah dokumen berisi tujuan, langkah-langkah, media, pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, melatih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, di sini ada alur penulisan modul ajar. Bisa dilihat, ada kurikulum operasional, tujuan pembelajaran, jabaran tujuan pembelajaran. Di sini ada pengertiannya, yaitu jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Lalu ada alur tujuan pembelajaran. Apa sih alur tujuan pembelajaran? Rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu kelas. Semua ini dirangkum menjadi modul ajar. Dan di sini ada contoh alur penyusunan mata pelajaran bahasa Indonesia. Bisa dilihat dia. Oke, sini ada komponen modul ajar lengkap. Komponen modul ajar ini artinya lengkap ya, mencakup komponen wajib dan hal-hal yang kalau mau dimodifikasi, boleh dimodifikasi. Ini yang pertama ada komponen modul ajar. Komponen modul ajar berisi tentang fase capaian modul ajar, jumlah jam pelajaran atau JP, model belajar, apakah model itu PJBL, PBL, ataupun yang lainnya, dan ada dimensi Pancasila, dan yang terakhir pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Ada komponen detail, modul ajar per pertemuan. Di sini mencakup bahan ajar, apa saja bahan yang akan kita sampaikan di pelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, pertanyaan pembuka sebelum
pembelajaran dimulai, indikator keberhasilan, asesmen, gagasan, sarana dan prasarana, alat-alat apa saja atau media apa saja yang akan kita gunakan dalam pelajaran, lalu ada rencana kegiatan. Dan di sini ada lampiran. Lampiran berisi tentang lembar kerja. Terus ada rubrik penilaian, bahan ajar lain yang relevan. Ini ada catatan. Modul ajar tersebut bukan struktur wajib. Jadi terserah ya, mau dimodifikasi ataupun tidak, ya semuanya harus dilampirkan dalam modul ajar yang dibuat atau dimodifikasi. Guru diperbolehkan untuk memilih atau menyederhanakan beberapa komponen-komponen utama untuk dicantumkan dalam modul ajar sesuai dengan kebutuhan di kelas masing-masing. Sini ada detailnya. Yang pertama ada informasi umum. Informasi umum ini berisi tentang identitas sekolah seperti nama sekolah tersebut, lalu ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasila seperti dakwa, terus ada kreatif, bernalar kritis, ada sarana dan prasarana, target peserta didik, apakah sekolah itu inklusif atau bukan, dijabarkan di sini. Lalu ada model pembelajaran yang digunakan, seperti yang saya sebutkan, PJPL, PBL, ataupun yang lainnya. Lalu ada komponen inti, tujuan pembelajaran. Apa yang akan kita capai? Lalu ada pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial bagi yang sudah maupun belum mencapai KKM, dan yang terakhir adalah refleksi peserta didik dan guru. Lalu yang terakhir adalah lampiran. Lampiran ini berisi tentang lembar kerja peserta didik atau LKPD, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Ini ada catatan lagi. Selain komponen ini, guru dapat menentukan komponen sesuai kebutuhan. Setelah kita membahas komponen lengkapnya, ini ada komponen wajib yang harus kita sampaikan dalam modul ajar. Lalu tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun pelajaran atau modul ajar. Pendidik memiliki keleluasaan untuk memodifikasi modul ajar sendiri, memilih modul ajar yang tersedia sesuai konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Secara umum, modul ajar memiliki 3 komponen utama, yaitu 1. Tujuan pembelajaran, 2. Langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, 3. Asesmen pembelajaran. Pendidik diperbolehkan apabila ingin mengembangkan modul ajar dengan komponen-komponen tambahan di luar komponen wajib. Jadi, tiga komponen utama ini harus kita sampaikan di modul ajar. Karena namanya juga komponen modul ajar wajib ya. Kita ulangi, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Apa saja yang akan kita capai? Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, penugasan atau asesmen pembelajaran. Nah, sini ada acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama, menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP. CP itu capaian pembelajaran dan ATP alur tujuan pembelajaran sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Jadi, untuk modifikasi modul ajar, jangan lupa kita untuk sesuai dengan capaian pembelajaran atau tujuannya. Jangan sampai menyimpang dari tujuan pembelajarannya atau malah menyimpang karakteristik murid. Jadi, murid dan modul ajar itu merasa bentrok atau tidak cocok.
Lalu menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. 3. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Jadi, kalau mau memodifikasi modul ajar, harus dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik ya. Nah, yang kelima ada pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi. Apakah selaras dengan rencana yang dibuat saat penyusunan APP? Apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid? Apakah sarana dan prasarannya tersedia di sekolah? Adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi? Jangan sampai ketika kita memodifikasi modul ajar, sarana dan prasarananya tidak mencukupi. Di sini ada contoh modifikasi modul ajar. Sila memilih contoh modul ajar lengkap sesuai jenjang yang diinginkan. Tersedia di LMS, simak modifikasi modul ajar dari contoh tersebut ya. Contoh yang dilampirkan bukan contoh baku, peserta diperbolehkan membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Struktur wajib dalam modul ajar adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Pendidik diperbolehkan apabila ingin menambahkan komponen lain yang relevan. Ada paradigma asesmen yang harus kita perhatikan dalam menentukan asesmen. Asesmen itu apa sih? Asesmen itu penugasan. Ini ada penerapan pola pikir bertumbuh, growth mindset. Dan selanjutnya ada terpadu, di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Lalu ada sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Dan seterusnya ada khusus MT. Khusus SMK terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu asesmen praktek kerja lapangan, uji kompetensi kejuruan, dan uji unit kompetensi. Nah, yang terakhir, keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, sini ada asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan, misalnya pada awal tahun pelajaran dan pada awal semester dan sebelum memulai satu lingkup materi, dapat berupa satu atau beberapa TP. TP itu apa tadi? Tujuan pembelajaran. Atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Dengan demikian, asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Asesmen pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun demikian, jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembang, dan lain. Ini ada asesmen pembelajaran. Jelaskan lagi, asesmen merupakan bagian terpadu dalam proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik,
dan orang tua, agar dapat membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran yang selanjutnya. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya, reliable, untuk menjelaskan kemampuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pelajaran. Jadi, asesmen pembelajaran itu digunakan sebagai bahan refleksi selanjutnya untuk meningkatkan mutu pelajaran dan untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Ini ada alur asesmen. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran sesuai perkembangan dimensi. 2. Merancang indikator, memastikan kedalaman tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Di asesmen harus memastikan kedalaman tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, menyusun strategi asesmen. 4. Menyiapkan alat ukur atau instrumennya, seperti rubrik pembelajaran. 5. Menyiapkan alat instruksi atau panduan untuk murid, seperti lembar kerja. 6. Mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, asesmen juga mempunyai tujuan untuk membuat inferensi kesimpulan mengenai peserta didik pencapaian apa saja terhadap tujuan pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah menyusun raport. Acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Ada asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning. Asesmen as learning untuk refleksi proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen formatif. Lalu ada asesmen untuk proses pembelajaran, assessment for learning. Asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen formatif. Lalu ada asesmen pada akhir proses pembelajaran, assessment of learning. Asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen sumatif. Jadi, asesmen as dan asesmen for learning itu berfungsi sebagai asesmen formatif yang dilakukan pada proses pembelajarannya. Sementara untuk sumatif, asesmen pada akhir proses pembelajaran, assessment of learning, itu biasanya pada akhir semester yang berfungsi buat evaluasi atau refleksi. Perbedaan asesmen as dan for adalah asesmen as learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Penilaian diri, self-assessment, dan penilaian antar teman merupakan contoh asesmen as learning. Dalam asesmen as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria maupun rubrik atau pedoman asesmen sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Ini ada jenis asesmen yang tadi saya sebutkan. Asesmen as itu sebagai, for itu untuk, tadi as dan for itu asesmen formatif. Assessment of terhadap
to assessment sumatif. Assessment as learning, assessment sebagai refleksi proses pembelajaran. Assessment for learning, assessment untuk perbaikan proses pembelajaran. Assessment of learning, assessment sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Lalu ada contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Bentuk asesmen formatif dan sumatif ini ada jelaskan dan diskusi kelas. Diskusi kelas ini mencakup mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar siswa, belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain, serta berani berpendapat. Lalu ada drama, melatih kepercayaan diri dan jiwa seni, belajar bekerja sama, berkomunikasi, serta pikir kritis. Lalu ada asesmen produk, mengembangkan kreativitas, meningkatkan ketelitian, dan jiwa seni. Lalu ada tes lisan. Tes lisan meningkatkan kemampuan berbicara, mengkonfirmasi pemahaman, dan menerapkan umpan balik. Karena biasanya kalau tes lisan itu ada tanya jawab ya. Lalu yang terakhir ada presentasi, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, belajar memahami topik secara mendalam, berpikir, dan bernalar kritis. Jadi setiap asesmen harus didampingi oleh pendidik, karena kalau tidak agak susah ya. Jadi harus didampingi pendidik agar asesmen berjalan dengan lancar. Nah, di sini ada pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Kita ke asesmen formatif dulu. Dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran. Formatif di dalam pembelajaran ya. Yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. 2. Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi. Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, Performa ini mencakup kinerja, produk, proyek, portofolio, maupun tes. Lalu ada tindak lanjut yang digunakan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Lalu yang keempat, pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Lalu ada asesmen sumatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam proses pembelajaran pada akhir semester. Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa ini mencakup kinerja, produk, proyek, portofolio, maupun tes. Yang ketiga, hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi pada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dia ada catatan, penting bagi para guru untuk memegang rubrik penilaian sebagai dasar penilaian pada siswa. Lalu ada pengembangan bahan ajar. Apa yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar? Ini ada bahan ajar bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Di globalisasi saat ini kita bisa menggunakan bahan ajar digital ya. Lalu ada sesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan ATP, alur tujuan pembelajaran, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Lagi-lagi kita harus menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik sesuai sekolah.
Lalu ada kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Lalu ada buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Guru diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar yang relevan. Kalau mau dimodifikasi, silakan, atau mau buat APE, alat peragat edukatif, itu juga bisa untuk pengembangan bahan ajar. Sini ada hal penting yang harus diperhatikan saat membuat modul ajar adalah menyesuaikan lingkup persiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Untuk penyesuaian ruang lingkup pembelajaran, peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum untuk belajar di satu lingkup materi diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan materi yang lebih sederhana. Jadi, kalau misalnya peserta didik belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi, bisa diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah agar peserta didik mampu memahami dengan baik. Lalu ada peserta didik yang sudah siap belajar, diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Lalu ada peserta didik yang memiliki tingkat penugasan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi ataupun menantang. Oke, baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.